kami hendak mengabdi Tuhan, sebab Dialah Allah kami. Pembacaan dari kitab Yosua. Pada suatu hari, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua Israel, para pemuka, hakim, dan pemimpin. Mereka semua berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Yosua berkata kepada mereka, "Jika kalian menganggap tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadat. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadat di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadat kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita adalah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang benar, mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan terhadap segala bangsa yang kami jumpai. Karena itu kami hendaklah mengabdi Tuhan, sebab Dialah Allah kami." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kejamlah betapa sedapnya Tuhan, kejamlah betapa sedapnya Tuhan, Kejamlah betapa sedapnya Tuhan, kejamlah betapa sedapnya Tuhan. Rahasia yang diwahyukan ini aku, yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian merendahkan diri seorang kepada yang lain, karena hormat kepada Kristus. Hai ibu-ibu, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikianlah pula istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai bapak-bapak, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan sabda, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap gereja, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu pria harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat yang sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ya Bapa, berkatilah mereka yang membaktikan hidupnya kepadamu, agar selalu dengan gembira tetap teguh dalam panggilan mereka. Kami mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, tiada orang yang dapat sampai kepadamu selain melalui Yesus Putramu kesayanganmu. Dialah penebus dan pembimbing kami dalam perjalanan. Demi Dia senantiasa kami akan diayomi, dilindungi, serta dikasihani. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah kami Roh Kudus yang menghidupkan dan menghidupi kami di meja altar Yesus Putramu. Demi Dia tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Simon Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Padamulah sabda kehidupan. Kami percaya tahu Engkau Kristus Putra Allah, maka sertailah kami dalam segala kehidupan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang menyempatkan dua pribadi, dipersilakan.